أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Limpahi kami ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang benar-benar menguatkan iman, ilmu yang dapat memperbaiki amal ibadah kami. Ilmu berikan kepada kami hanya rizki yang berkah ya Allah, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal soleh, dan terimalah semua amal kami ya Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Judul kita kali ini adalah semua mencatat satu penyakit hati yang penting sekali kita pahami, namanya penyakit baperan. Tahu baperan? Apa namanya? Bawa perasaan. Jadi salah satu yang membuat orang menderita dan akhlaknya kurang baik, serta hubungan satu sama lain tidak baik, yang menghancurkan potensi kita adalah baperan atau bawa perasaan. Orang yang baperan ini ada beberapa penyebabnya. Satu, secara umum ya, orang yang baperan itu biasanya orang yang sangat sibuk dengan validasi, yaitu ingin penilaian, pengakuan orang lain, dan ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diakui. Ini mudah tersinggung. Orang yang baper itu biasanya pekerjaannya, maaf ya, adalah mendramatisir masalah. Dia akan sibuk dengan pikirannya sendiri sehingga masalah yang sederhana jadi masalah besar. Urusan yang netral tapi dinilainya negatif. Diam saja bisa dianggap sombong, dia senyum dianggap sinis, pokoknya mah jadi ribet lah. Namanya orang baperan itu, kalau wanita namanya bu ribet ya, kalau lelaki namanya mas ruwet. Satu, orang yang suka baperan ini biasanya orang yang sangat orientasinya adalah validasi. Validasi itu ingin pengakuan orang lain. Nah, dia yang kedua, orang yang mudah baperan juga adalah orang yang egois ya, yang selalu merasa fokusnya ke diri. Jadi dia menyakiti saya disepelekan, saya ya. Jadinya dia tuh merasa sebagai korban terus. Dia menghina saya, dia menyindir saya. Kalau orientasinya perasaan saya, itu cenderung baperan. Tidak empati kepada orang, tapi dia meremehkan saya, dia nyindir saya, dia menyepelekan saya, dia menertawakan saya. Pokoknya merasa dirinya tuh sebagai korban orang aja. Ini pasti baperan. Karena dia memerlukan, ini sebetulnya dekat dengan validasi. Yang ketiga, orang yang suka baperan itu adalah orang yang suka salah tafsir kepada sikap orang tuh. Jadi menafsirkan kelakuan orang tuh sesuka dia saja. Ini ada seorang suami membelikan ini deodoran. Hah, berarti saya bau kelek ya? Gitu. Padahal hanya beli deodoran. Terus suatu saat suaminya beli ini apa tuh untuk
fresh wajah, saya sudah peot, gitu. Semua kita salah aja. Jadi orang yang baperan itu menafsirkan apapun versi dia. Misalkan teman ngobrol sama teman lagi, oh dia cuek ke saya, dia tidak mau berkawan ke saya. Apapun ditafsirkannya cenderung negatif. Orang yang baperan itu begitu. Apalagi yang keempat, ciri orang baperan. Biasanya orang baperan itu kalau sedang dalam posisi tertekan atau capek, sakit, itu lebih sensi. Kalau wanita, maaf ya, mungkin lagi halangan ya. Jadi kalau lelaki halangan, lelaki baperan, ada kemungkinan dia juga sedang halangan. Katanya, karena saya lelaki ya, katanya wanita kalau sedang berhalangan itu lebih sensitif. Jadi harus siap saja adik-adik kalau nanti nikah ya, yang ikhwan dengan akhwat, kok tiba-tiba istri jadi begini, mungkin sedang datang bulan. Ini SMP ngerti gitu, ya udahlah nanti aja. Langsung tersinggung, jangan menghina ya. Walaupun SMP kamu sudah tua, oh ya, bukan tua, dewasa ya. Tadi yang beberapa? Satu apa tadi? Orang yang selalu memerlukan pengakuan, penghargaan, atau validasi. Yang kedua, ya orang yang selalu memikirkan diri aja. Kamu nggak tahu saya tuh capek. Nah, sudah. Saya lagi. Yang ketiga, ya ini mah punya tafsir sendiri. Apapun dia tafsir, tapi cenderung tafsirnya tuh negatif ya, salah aja. Misalkan orang diam, nah pasti tafsirkannya cuek. Ada aja tafsir yang membuat dia nanti jadi emosi. Yang keempat, ya orang yang dalam posisi misalkan banyak masalah, banyak beban, sakit, banyak PR, habis dimarah, pokoknya situasi yang lagi berat, nah itu lebih sensitif, termasuk yang halal. Yang kelima, biasanya orang bisa menjadi lebih mudah tersinggung atau baperan itu kalau, bentar, tadi udah ditulis nih. Yang selanjutnya adalah, oh dia overthinking. Jadi orang yang suka mikirnya tuh kemana aja, didramatisir, dipertegang, overthinking namanya ya. Kan ada orang yang kejadiannya sederhana terus segala dipikirin jauh sehingga menderita. Nah, kamu harus siap ya. Misal ya, emang kenapa Pak Papa dengar, ini dari orang tua nih, Papa dengar, hanya dengar ya, akan ada pengurangan karyawan di kantor. Kalau Papa yang kena, berarti Papa dipecat. Kalau sudah dipecat, berarti Papa tidak punya kerja. Kalau sudah tidak punya kerjaan, berarti Papa tidak bisa membiayai kalian sekolah. Nanti kalian akan dikeluarkan dari sekolah. Terus kalian akan jadi gelandangan, terlunta-lunta. Kemudian diculik, dijual ke Afrika, oh kejauhan. Baru juga dengar akan ada pengurangan karyawan, masa anak dijual ke Uganda ya kan? Terlalu jauh. Nah, namanya overthinking. Ada yang suka begitu enggak? Suka dipikir jauh. Stres aja. Nah, yang overthinking seperti begini, ini ribet sekali hidupnya. Karena ngarangnya itu kemana-mana. Lanjut. Ada lagi orang-orang yang suka tersinggungan gini adalah orang yang punya trauma masa lalu. Jadi ada kejadian-kejadian masa lalu ya yang
membuat dia traumatis. Jadi kalau ada kejadian mirip dengan yang lalu tuh, bangkitlah luka lama atau kepedihan lama. Jadi dia bisa menafsirkannya itu beda. Karena tiap orang kan punya pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu ini tiap orang beda-beda. Nah, dengan kejadian yang mirip itu bisa lebih sensi. Jadi jangan heran ya, ada yang buat kita tidak apa-apa, tapi buat dia itu masalah besar. Kenapa? Karena pernah mengalami trauma masa lalu. Dan yang terakhir adalah tentu saja orang yang sensi itu mesti dia adalah orang yang, maaf ya, imannya kurang keyakinan kepada Allah, kurang zikirnya, kurang mujahadahnya. Jadi emosi itu seperti otot deh. Emosi itu seperti otot. Coba orang yang biasa push up, ototnya lebih kuat tidak? Nah, emosi itu seperti otot, perlu dilatih. Jadi kalau orang kurang latihan, dia biasa dipuji terus. Misalkan ini anak ya, ini anak orang kaya, semuanya serba dimudahkan. Mau pakai pakaian disiapkan. Kemudian mau pakai sepatu, sudah dengan kaos kakinya siap. Tas sudah siap, makanan sudah siap. Mau diantar ke sekolah, mobil sudah siap, pintu dibukakan, diantar, tasnya nanti dibawakan, semuanya mudah sekali. Nah, suatu saat ada yang belum cocok dengan keinginan, misal ya makanannya belum siap, bisa sensitif, atau sepatu, atau misalkan agak telat, atau tasnya tidak dibawakan, bisa rentan. Makanya orang-orang yang tidak dilatih menghadapi situasi sulit, dia cenderung menjadi orang yang sensi. Makanya adik-adik di sini harus dilatih terus. Untung nih santri ini ya. Ini kalau nyuci sendiri enggak? Nyuci sendiri? Bagus, bagus. Kalau makan sendiri enggak? Bagus. Enggak enak kalau disuapin, nanti mudah tersinggung ya. Nah, orang-orang yang kurang terlatih itu akan mudah tersinggung, capek ya. Orang-orang yang mudah tersinggung dan mudah baperan ini capek hidupnya ya. Dia akan cenderung membuang banyak sekali waktu produktifnya hanya untuk mendramatisir perasaannya sendiri. Dia akan susah tidur. Juga kesehatannya nanti akan berkurang, karena kalau orang sudah dramatisasi pikiran, dia susah tidur, sedangkan tidur itu adalah waktu penting untuk kesehatan kita, meregenerasi sel, mengistirahatkan tubuh, mengganti sel-sel yang mati. Nah, ini jadi berantakan. Akibatnya orang yang overthinking, yang baperan itu cenderung tidak sehat hidupnya. Kemudian secara pergaulan, orang-orang yang baperan ini orang menjauh sebab mudah tersinggung, dikit-dikit nangis, dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit pundung. Namanya dipun, tahu dipun? Dikit-dikit pundung ya. Tahu pundungan? Nah, itu orang baperan tuh, pundungan. Nanti dia akan mudah menarik diri. Jadi nggak enak lah. Orang yang baperan itu kalau pergaulannya tuh nggak nyaman. Orang-orang di sekitarnya juga tidak nyaman, ya, makanya sedikit temannya. Lalu selain dari juga di dalam berprestasi akan kurang prestasinya orang yang baperan ini, karena waktu belajarnya habis untuk perasaan yang tidak tepat tersebut. Plus pahala juga akan hilang, karena nanti dia bakal marah-marah dan pahalanya dikasihkan kepada orang yang dimarahi. Lalu dari segi prestasi nggak bisa, dari segi ibadah juga tidak akan khusyuk,
Karena orang yang baperan selama sholat juga yang dipikirkannya adalah luka-lukanya saja di hati. Jadi dari segala sisi, luar, dalam, pikiran, hati, prestasi, pahala berantakan. Dan bukan seperti itu orang yang beriman. Jadi harus bagaimana supaya tidak baperan? Coba acungkan tangan. Ada yang punya ide? Satu, harus punya tekad. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa tekad. Saya bertekad menjadi seorang muslim yang tangguh. Pribadi tangguh. Lambat. Pribadi tangguh. Ketahuan tangguh itu adalah ketika ada yang bisa membuat teruji ketangguhan kita. Nahkoda itu dianggap hebat kalau sudah melalui badai. Tidak bisa disebut nahkoda hebat kalau dia terus di kolam. Tidak ada yang disebut tangguh kecuali lewat rintangan berat, ujian berat, pasukan tangguh. Ali bin Abi Thalib, pemuda tangguh, pasti menghadapi ujian berat. Khabib disebut lelaki tangguh, mengalahkan semua lawannya tanpa terkalahkan. Dari mulai latihan. Sekarang Islam Makassar berhasil tahu sih, ya, lihat aja, meraih 2 sabuk, juara MMA, mengalahkan semua lawannya, 16 kali bertarung tanpa kalah. Hanya sekali dulu pernah kalah, tapi sesudah itu 16 kali tidak ada satupun lawan yang bisa mengalahkannya. Disebut tangguh. Nah, kita sih tidak perlu gelut dengan kawan, tapi yang paling penting mental tangguh, karena yang disebut tangguh alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Nah, dalam Islam tangguh itu bukan masalah fisik, itu mengikuti, karena tidak semua orang punya fisik yang kuat, tapi hatinya tangguh. Nah, ini terujinya lewat banyaknya cobaan-cobaan. Jadi harus punya tekad dulu. Saya ingin menjadi hygienin. Hygiene itu orang yang lahir batinnya tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Kenapa? Karena bisa mengalahkan hawa nafsunya dan selalu berzikir kepada Allah. Ya, punya tekad, Dek. Mau? Siapa namanya, Dek? Ya. Sultan. Oh, bagus. Nggak boleh Sultan baperan, kurang wibawa, ya nggak? Sultan letoy, nggak bagus juga, ya kan? Sultan mana? Lagi nangis. Nggak ada wibawa, ya kan? Kalau itu berat nama tuh harus beneran tuh. Sultan itu kan dari tangguh, ya. Sultan tangguh, harus kuat. Sultan nggak boleh cengeng, nggak ada kita lelaki cengeng, benar. Kalau perempuan cengeng, kalau tidak, nggak juga, ya nggak. Tiba-tiba hamil, ibu, perut saya bengkak, emang hamil begitu. Tangguh, tangguh. Bayangkan diri kita menjadi pribadi tangguh, minta kepada Allah. Jadi pribadi yang tahan bantingan, tahan menghadapi kepahitan, tahan menghadapi kesulitan. Lahir batin. Keren sekali. Nabi Muhammad tangguh. Nggak ada takutnya menghadapi musuh. Diboikot, diblokade, difitnah, dimusuhi, diperangi, terus saja. Bayangkan kita seperti itu. Para sahabat tangguh. Para ulama tangguh. Tidak ada yang
pengecut, cengeng, mudah nangis, mudah mudah pundung, mudah cemberut, gak ada. Siap, santri? Harus dilatih. Satu, tekad menjadi pribadi tangguh. Dan harus minta kepada Allah. Ya, kalau nggak ada tekad, nggak ada yang kita kejar. Seperti memanah. Memanah itu ada targetnya. Sekarang ada busur, ada anak panah, nggak ada target. Tebak, apa yang terjadi? Tetangga ngejerit, ya kan? Oh, harus ada target. Nah, yang kedua, ilmu. Kita harus belajar tentang ilmu, bagaimana mengatasi ilmu, terutama ilmu tauhid, supaya kita tahu bahwa kita bisa berubah dengan pertolongan Allah. Ilmu syariat seperti yang dicontohkan Rasul, bagaimana Rasulullah menghadapi, karena tanpa ilmu tidak bisa, semuanya harus pakai ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Pengen dunia wajib dengan ilmu, ingin akhirat wajib dengan ilmu, ingin dunia dan akhirat wajib dengan ilmu. Apakah mungkin orang tangguh tanpa ilmu? Tidak bisa. Banyak yang badannya besar, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, tapi hatinya rapuh, mudah marah, mudah jengkel, mudah emosi. Ngebesarin badan lebih gampang daripada menguatkan hati. Harus dilatih. Nah, yang ketiga, mujahadah. Kita harus latihan. Latihan menyikapi hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak kita sukai, yang mengecewakan, yang menyakitkan. Semua perilaku orang yang tidak enak kepada kita, ini adalah karunia Allah untuk menempa diri kita. Masih ingat kan? Kalau ada orang berbuat jelek, yang pertama ladang ilmu. Kita jadi tahu ini kelakuan busuk, jelek, pelajaran dari Allah supaya saya tidak berkelakuan seperti itu. Satu. Yang kedua, kalau ada orang yang berbuat kurang bagus ke kita, maka ini adalah ladang tafakur. Jangan-jangan ini teguran dari Allah akibat kita punya akhlak yang sama. Jadi kita dapat pelajaran, ladang ilmu, ladang tafakur. Selanjutnya, kalau toh ternyata kita dapati kita kelakuannya jelek, ladang tobat. Gara-gara kita disakitin orang, kita jadi tobat karena semua kepahitan diundang oleh kita. Ya, ladang ilmu, ladang tafakur, ladang tobat. Nah, ada lagi ladang latihan. Ini ada sparring partner. Jadi kalau kita disakiti orang, ini adalah melatih otot emosi kita. Jadi makin terlatih. Makin dihina, makin terlatih, makin tangguh. Kalau nggak ada orang yang menyakiti kita, nggak terlatih. Agak susah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ayat ini Al-Furqan ayat 63 ini adalah ciri orang tawadu, orang ibadur rahman, orang hamba Allah yang maha penyayang, yaitu orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dan cirinya adalah ketika orang yang ngomong tidak enak, orang jahil, lawan dari hilm, jahil gitu ya, jahil, orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Kita menjawab dengan perkataan yang membawa keselamatan, membawa kebaikan, selamat dari hawa nafsu, selamat dari keburukan. Jadi harus mujahadah. Jadi kalau ada orang yang ngomong tidak enak, ini kita sebetulnya tidak rugi. Yang rugi itu yang ngomong yang jelek. Yang rugi itu yang ngebalas dengan kejelekan yang sama. Dengar ya. Nah, kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Dia menghina, kita hina lagi.
Dia memfitnah, kita fitnah lagi. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib. Terus apa bedanya kita dengan dia? Benar? Mau apa mesantren? Mau apa belajar agama? Mau apa baca Quran? Mau apa belajar sirah Nabi Muhammad SAW, akhlak Nabi? Kalau ternyata kelakuan kita sama. Jadi kalau orang ngomong jelek, itu pilihan dia. Kita bicara yang disukai Allah. Kalau ada orang bicaranya tidak baik, itu pilihan dia, bukan wilayah kita. Coba kalau orang menghina kita, kita jadi hina tidak? Jawab. Misalkan, hei hitam, jadi hitam tidak? Jadi kan udah hitam duluan gitu. Kalau hei monyet, jadi monyet tidak? Kalau ada yang nyebut monyet ke kita, apa jawaban kita? Hah? Terang. Kalau ada orang yang, hei monyet kamu, jawaban kita apa? Bukan, ya kan? Susah sih ngomong kita ini, ingat linggis saja ya. Monyet kamu, senyum aja. Kamu jangan macam-macam ya. Jawab jangan. Kamu mau ajak berantem sama saya? Jawab jangan. Coba bayangkan, wow, ngomong aja di dekat kita. Kita diam tenang. Di depannya tenang. Tidak usah bicara. Bagaimana dalilnya? Apabila kamu marah, maka falyaskut, maka diamlah. Hadis Rasulullah Ahmad. Idza qadaba ahadukum, jika kamu marah, diam. Pokoknya kalau orang udah merongos, coba bayangkan. Kalau orang tenang, diam, tetap terkendali, beda tidak? Kan? Dibanding ini, tenang saja. Gak bahaya kok dihina orang. Nabi dihina tidak? Jadi hina tidak? Tidak. Tenang saja. Paham. Bicaralah dengan tidak mengeluarkan kata-kata dan sikap yang tidak disukai Allah. Bicaralah dengan diam. Pokoknya wajib diam. 5 detik minimal. Sambil zikir. Zikirnya apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau ini dianggap musibah. Qadarullah wa masya'afa'al. Ini takdir Allah, kita menghadapi orang yang tidak baik. Ya Allah, saya terima takdir ini. Kalau mulai jengkel, Alhamdulillah. Kalau ingat dosa, astagfirullah. Diam, diam sambil berzikir. Itu yang sudah lakukan deh. Latih. Tidak usah jawab. Zikir. Kalau udah tinggalkan. Wah, kalau gitu kita dianggap pengecut. Tidak. Kita perkasa. Kita pemenang. Karena sudah berhasil mengalahkan nafsu. Kita kuat. We are the champion. Pemenang. Keren tidak? Bayangkan yang satu merongos, yang satu cowok pun. Biasakan begitu. Sama nanti kalau sudah berumah tangga juga. Lalu dijawab oleh sama. Istrinya dikasih rok nanti oleh istri. Jangan, diam. Juga sebaliknya. Kalau suami sedang emosi, istri tenang saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah wa masya'a, ya Allah, sudah takdir. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah. Pastikanlah dosa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jangan biarkan setan menipu. A'udzubillahi minasyaitonir. Dah, mending gitu aja. Terima kasih. Itulah tekad cari ilmu, mujahadah dengan banyak berdoa, minta tolong kepada Allah. Allahumma, bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa, atau Allahumma, atau dan tambah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar. Itu yang pendeknya ya. Atau yang kalau pengen hatinya lebih bersih, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Demikian sahabatku sekalian, terima kasih para penyimak lewat berbagai media yang hadir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk baperan, harus tangguh, kita tidak bisa merusak hidup kita. Ada rumus sederhana, jangan fokus dengan yang di luar kendali kita, fokuslah dengan yang bisa kita kendalikan. Perasaan orang bisa dikendalikan tidak oleh kita, pikiran orang bisa dikendalikan oleh kita, omongan orang, jangan fokus ke sana. Fokus kita kendalikan diri kita, ya. Orang ngomong apa saja ya silakanlah. Urusan beliau dengan Allah. Urusan kita adalah kita menyikapi dengan sikap yang Allah sukai. Terima kasih sahabatku sekalian. Punya tugas lain pagi ini. Silakan lanjut. Siapa yang udah melanjutkan ini? Ustaz Mulyadi sudah hadir. Ya Pak. Ya Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukurnya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah mendengar nasihat dari AA yang berada di Masjid Al-Hadi, Masjid Darut Tauhid di Serua, Tangerang Selatan. Semoga kita semua termasuk kepada orang yang memiliki akhlak mulia, akhlak yang baik, karena itu merupakan buah. Sebenarnya akhlak itu buah dari keimanan yang kuat, buah dari ibadah yang istiqomah, dan berbuah dengan akhlak yang baik. Jadi kalau ada pertanyaan dia akhlaknya baik walaupun jarang sholat, tentu saja itu tidak baik, karena akhlak kepada Allahnya juga tidak baik ya. Atau sebaliknya, dia ibadahnya bagus tapi dengan tetangga nggak akur, nggak kenal, ini pun tentu saja tidak yang Islam yang baik ya, karena bukti sekali lagi dari iman yang kuat, ibadah yang istiqomah adalah bentuknya akhlak yang mulia. Nah, kita melanjutkan pertemuan kemarin, juga ada pertanyaan yang belum dijawab, masih melanjutkan tentang bab masjid ya, karena kita membahas kemarin tentang bab masjid yang merupakan banyak keutamaan masjid ini yang kita sudah banyak melupakannya ya, kaum muslimin. Mudah-mudahan dan kita selalu mengingat betapa banyak keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah membuat kita berupaya untuk menjadi bagian dari orang-orang yang memabukkan masjid. Sedikit mengulang kemarin ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana lillahi baitan, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah ya, libtigo wajhillah, dengan tujuan
mengharap ridho Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Bahkan di hadis yang kedua kemarin, walaupun dia membangun kahaftin kototin, sebagaimana atau sebesar sarang burung, tempat burung bertelur, begitu ya, kan sangat kecil ya. Dengan niat karena Allah, maka Allah bangunkan rumahnya di surga. Itu keutamaan yang kemarin kita bahas sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ketika kita ke masjid dan orang-orang yang ahlu masjid, itu satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Aus dari Buraidah, bahwa Nabi bersabda, qala al-bashir al-musyaina fi dhulmin ilal masajidi bin nuri tamin yaumal qiyamah. Nah, ini tentang orang yang datang ke masjid, memamurkan masjid, menjadi orang-orang yang mendapatkan cahaya di hari kiamat nanti, ya. An Abdullah bin Aus, dan dari Abdullah bin Aus, an Buraidah, dari Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Bashir al-musyain, ya, Bashir, berilah kabar gembira, atau berilah ya, kabar gembira, berita gembira bagi orang yang masyain, orang-orang yang berjalan, fiddulmin ilal masajid, dalam kegelapan menuju ke masjid, bin nuri tamal yaumal qiyamah, dengan kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Masya Allah, ya. Ya, ini menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah sholat yang berat bagi seorang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Ya, keduanya adalah zulmin, ya, dalam keadaan gelap. Mungkin kalau sekarang malam, ya, segelap-gelapnya malam kita di kota apalagi terasa terang. Kenapa? Karena banyak lampu. Ya, dulu belum ada lampu. Ya, sholat dalam keadaan gelap, berangkat ke masjid dalam keadaan gelap. Dan orang-orang munafik, karena mereka gelap, tidak dilihat, karena kondisinya gelap, mereka tidak dilihat orang, maka orang-orang munafik mereka kesal, mereka malas untuk berangkat ke masjid. Ya, sampai Rasulullah bersabda, inna asqala alal munafik, sesungguhnya yang paling berat bagi orang-orang munafik, mereka melakukan salatul isya wal fajar, melakukan salat isya dan salat subuh. Gitu ya. Kenapa? Karena tujuannya bukan karena Allah. Tidak dilihat orang, ya, karena tujuannya ingin dilihat orang, dan tidak dilihat orang. Kalau salat isya karena sudah gelap, salat subuh juga sudah gelap, mereka tidak berangkat ke masjid. Begitu ya. Tetapi bagi orang yang berangkat ke masjid, kaum muslimin, tentu saja keadaannya sekarang sudah terang ataupun juga masih gelap, ya. Kalau terang karena ada lampu saja, kalau malam kan isya pasti sudah gelap, subuh juga masih gelap, apalagi sekarang subuh kita lebih pagi lagi, ya. Kalau kami di Bandung jam 4 lewat 2 menit sekarang, atau lewat 1 menit bahkan, gitu ya, hampir jam 4 itu sudah waktu subuh. Tentu ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan bagi yang tidak terbiasa. Maka berangkat ke masjid, lalu kemudian dalam keadaan berat, yang dulu bahkan mungkin tidak seperti sekarang banyak lampu penerangan jalan. Dulu hanya bawa senter atau bawa obor, begitu ya, bawa obor, penerangnya dari api saja itu untuk berangkat ke masjid. Maka Rasulullah menjanjikan at-tamu yaumal qiyamah, ya, maka bin nurit tami yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Nah, itu yang kedua. Kemudian orang yang berangkat ke masjid ini juga menjadi orang-orang yang mendapatkan amal jariah. Artinya yang termasuk amal jariah adalah orang yang tidak terputus hartanya. Siapa? Orang yang berusaha membangun masjid. Orang yang berusaha membangun masjid, gitu ya. Nah, selama banyak orang yang sujud, orang yang beribadah di situ, maka pahala mengalir kepadanya. Nah, namun demikian Bapak Ibu, masjid sekali lagi tidak cukup untuk dibangun, tidak cukup untuk ditinggikan bangunannya, dimewahkan, diberikan aksesoris dan seterusnya. Yang jauh lebih penting juga adalah
masjid ini menjadi jalan untuk kita masuk surga dengan memakmurkannya. Jadi jangan sampai masjid-masjid di kita sudah ada, masjid banyak tapi masjid sepi. Atau jangan sampai masjidnya megah, besar tapi sepi, tidak ada kaum muslimin yang berangkat ke masjid atau yang memakmurkannya. Kalaupun ada hanya 1-2 orang. Bahkan ada masjid yang azannya dia, makmumnya dia, yang qomat dia, imamnya beliau. Jadi diborong oleh 1 orang ini ya. Nah, ini perlu dievaluasi kenapa sampai demikian ya. Harusnya eh, memamurkan masjid itu menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Membangunnya tidak mudah, mendirikannya perlu biaya, tenaga, perlu waktu. Memamurkannya jauh lebih sulit ternyata. Karena sudah terbangun, tidak sedikit masjid-masjid kemudian tetap sepi, tidak ramai dengan jamaahnya. Ini menjadi PR buat kita bersama. Ya, apa sih keutamaannya kita memamurkan masjid? Bahwasanya eh, sebagaimana hadis tadi, orang yang memakmurkan masjid bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa di antaranya? Pertama, orang yang memakmurkan masjid naik derajatnya dan dihapuskannya kesalahan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya, bahwa siapa yang berangkat ke masjid lam khutwatan, tidaklah setiap langkahnya illa darajah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Jadi 1 langkah itu darajat, diangkat derajat, dan 1 langkah itu dihapus dosa. Nah, jadi bayangkan kalau kemudian kita berjalan ke masjid, ya, langkah kaki ke masjid 100 langkah. Berarti 100 itu 50 tangan kanan, 50 kaki kanan, 50 kaki kiri. Setiap langkah, 1 langkah diangkat derajat, 1 langkah digugurkan dosa. Berarti 100 langkah ke masjid terdiri dari 50 dia angkat derajat, 50 dia hapus dosa. Itu kalau 100 langkah. Nah, bapak-bapak khususnya ya, atau ibu juga mungkin, berapa langkah kita menuju ke masjid? Tentu saja makin jauh jaraknya, makin banyak pahalanya, makin besar pahalanya, makin banyak derajat yang diangkat, dan makin banyak dosa yang diampuni. Ini luar biasa ya. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang sholat berjamaah di masjid, maka pahalanya besar, memamurkan masjid. Para sahabat membangun rumah di sekitar masjid, supaya tiap hari bisa berangkat ke masjid. Tapi Rasul kemudian menyampaikan, siapa yang paling jauh dan paling banyak langkahnya, maka dia paling besar pahalanya. Para sahabat membongkar lagi, dia pindah lebih jauh. Ya, dia pindah jauh dari masjid supaya banyak langkah. Nah, ini pun menjadi motivasi tentu saja bahwa jangan jadi alasan kalau kenapa nggak ke masjid, habis jauh sih, ya tinggal di sini komplek kami belum ada masjid, jauh, kalau ke masjid harus ke komplek seberang. Ya tinggal berangkat, dan berangkatnya karena jauh justru langkahnya lebih banyak. Karena langkahnya lebih banyak, peluang diangkat derajatnya lebih banyak, peluang dihapus dosanya juga lebih banyak. Nah, ini ya, ada keutamaan nih. Bagi orang yang berangkat ke masjid, dia akan dinaikkan derajatnya, yang dihapuskan juga kesalahannya. Ya, kemudian tadi juga disampaikan bahwa merupakan jalan di mana orang yang berangkat ke masjid karena ada penghapusan dosa, dia dapat cahaya juga di hari kiamat. Nah, kemudian berikutnya juga orang-orang yang berangkat ke masjid ini, yang memamurkan masjid begitu, dia termasuk kepada orang-orang yang mendapatkan naungan dari para malaikat. Ya, karena dalam hadis itu, maztama qaumin fi baitin min buyutillah fihi yatadarsuna al-Qur'an wa yatadabbuna hadis Rasul ila nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyat bihim rahmah wa khaffat alaihimul malaikah. Orang yang berangkat ke masjid, maka dia akan mendapatkan ketenangan hatinya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu gelisah, resah, banyak masalah, datang saja ke masjid. Kalau belum tenang juga itikaf, ya, duduk, merenung, memuasabah diri, perbanyak sholat sunat, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, itu insya Allah nuzilat alaihimus sakinah, mendapatkan ketenangan. Di mana? Baitin min buyutillah, rumah-rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Ya. Nah, juga
mendapatkan rahmat Allah, Allah turunkan rahmatnya bagi kita. Rahmat itu berarti kasih sayang Allah. Bentuknya apa? Bisa jadi dimudahkan urusan kita. Kalau tadi punya masalah, diberi jalan keluar dari masalahnya. Kalau kesulitan, diberikan kemudahan dari kesulitannya. Itu kan rahmat Allah. Ya, kemudian wa khafat alimul malaika, akan dinaungi oleh malaikat. Jadi niat ke masjid, tentu saja niat utama adalah salat berjamaah. Kalau salatnya belum atau salatnya sudah lewat, mau niat tambah itikaf, maka dinaungi oleh malaikat. Sampai kapan? Sampai kita keluar dari masjid, sampai kita keluar dari majelis yang ada di masjid. Di masjidnya ada majelis ilmu, datang, ikut, duduk, dengar, simak, pahami. Itu meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan sepanjang duduk tadi kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu tambahan yang kemarin Bapak Ibu. Sisanya 15 menit lagi kita buka dialog ya. Silakan bagi yang akan bertanya, kita bisa berdialog sambil menunggu yang lain. Ada juga yang sudah chat ya di IG, di MKFM juga. Silakan di Zoom bisa resen dan juga bisa chat ya. Kita mulai dari IG Anto 12642. Assalamualaikum Ustaz. Saya Anto dari Boyolali. Masya Allah Pak Anto, semoga sehat selalu ya. Boyolali ya. Ada soto Boyolali itu ya. Dan yang lainnya ya. Izin bertanya, apa benar Ustaz pepatah semakin kita taat maka Allah akan semakin menguji kita? Ya, hidup ini pada dasarnya ujian, Pak. Ujian itu bisa jadi dalam bentuk kenikmatan, itu ujian. Ya, makin taat, makin diberikan kemudahan, makin diberikan kelancaran, makin diberi harta yang banyak. Nah, itu ujian. Apakah pemberian itu juga meningkatkan ketaatan dia kepada Allah atau tidak? Nah, itu semuanya ujian, ya. Yang pertama, Pak, ya. Kemudian ujian juga bisa berupa kesempitan, kesulitan, rasa sakit, ujian, semuanya ujian. Tetapi jangan takut dengan ujian. Sebagaimana siswa di sekolah, dia akan menghadapi dengan tenang ujian itu kalau dia persiapannya dengan baik. Hari ini di STIDT sedang ujian tengah semester. Siapa yang bisa menghadapi ujian itu dengan baik? Yang dia siap bahwa dirinya akan menghadapi ujian. Bagaimana supaya bisa lulus ujiannya? Ya, dia belajar, dia menghafal, dia sungguh-sungguh, dia pahami apa yang diberikan oleh dosennya, gitu ya. Nah, maka sama Pak, kita pun akan menghadapi ujian ini. Jangan takut dengan ujian, karena ujian itu akan menjadi pengangkat derajat. Satu, yang kedua, ujian itu sudah diukur oleh Allah. Kalau dia siswa SMP, ya dikasih ujian SMP. Kalau usia SD, dikasih soal SD, kalau SMA dikasih soal SMA, maka ujian itu akan sanggup kita hadapi. Insya Allah, Allah sudah mengukur kemampuan kita. Dia apakah semakin besar imannya? Iya. Siapa ujian yang paling berat? Para nabi. Kenapa ujian para nabi paling berat? Karena para nabi, mereka yang paling tinggi keimanannya. Nah, gitu. Tapi kita jangan takut dengan ujian. Sepanjang kita diuji dan memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, maka ujian baik kelapangan maupun kesempitan. Ujian bukan hanya kesempitan, kesulitan, masalah besar, tapi kemudahan, kelapangan itu juga ujian. Bahkan banyak yang tidak lulus dengan ujian kelapangan. Nah, maka kita bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah agar bisa menghadapi setiap ujian, baik ujian kelapangan maupun ujian kesempitan. Begitu ya, Pak Anto di Boyolali. Terima kasih Pak, matur suwun sangat ya. Yang kedua, pertanyaan dari pendengar MKFM dari Pak Mustafa di Cibatu, Garut ya. Nah, terima kasih Pak Mustafa di Garut, Garut Tauhid ya. Maksudnya Garut kali ini ya, Garut ya. Pak Ustadz mau tanya, kalau ke masjid seringnya sendiri dan berjamaahnya 3 orang, apakah sering sholat sendiri di masjid pahala sama dengan berjamaah kalau ada jamaahnya? Baik Pak, memang beberapa masjid saking sepinya, terutama mungkin siang ya, siang laki-laki banyak yang pergi ke kantor, pergi kuliah, pergi sekolah, mungkin sedikit. Nah, gimana kalau sholatnya hanya bertiga? Tetap berjamaah bertiga juga ya.
Jangankan bertiga, berdua juga, maka Rasulullah menganjurkan kalau sholat berdua diangkatlah satu orang sebagai imam, satu orangnya makmum. Sholat bertiga, maka makmumnya satu, maaf imamnya satu, makmumnya dua. Begitu tertibnya berjamaah, sudah kita bahas di bab sholat berjamaah. Bagaimana kalau sudah niat berjamaah, datang ke masjid dan nggak ada orang? Apakah dapat sholat berjamaah? Insya Allah Pak, tidak akan tertukar amal kita. Satu langkah Bapak ke masjid niat sholat berjamaah sudah dicatat. Langkah ke masjidnya sebagaimana hadis tadi ya. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menggugurkan dosa. Jadi insya Allah jadi amal soleh kebaikan. Nah niatnya berjamaah dan ternyata tidak ada teman untuk berjamaah, insya Allah tidak tertukar pahalanya. Insya Allah sudah dicatat berjamaah. Ya karena ada hadis, nah Rasulullah menyampaikan secara umum ya, barang siapa ingin melakukan sesuatu, meniatkan sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu sudah dicatat, walaupun kebaikan itu tidak terlaksana karena satu dan lain hal. Ya kita mau sedekah, ya udah disiapkan, ternyata uang yang udah disiapkan mau sedekah itu hilang. Niat sedekahnya nggak hilang, amalnya insya Allah jadi. Itu ya, kita tidak jadi bukan karena tidak mau, bukan karena sengaja menghilangkan, tapi karena hilang di luar pengetahuan kita. Ya sama itu juga berniat berjamaah, sudah datang, sudah sengaja ke masjid, tapi nggak ada yang lain. Nggak ada yang mau jadi imam, ataupun kita imam, nggak ada yang mau jadi makmum. Jadi dirangkap saja. Insya Allah niatnya sudah sampai dan jadi kebaikan. Begitu ya, Pak Mustafa di Cibatu, Garut. Terima kasih. Ya. Baik, Ibu Ningsih 0973, ini mungkin di IG ya. Bagaimana dengan masjid-masjid yang dikunci dan hanya dibuka pada waktu sholat? Masjid yang tidak ramah terhadap orang-orang safar. Ya, ini perlu kita koreksi ya. Harusnya masjid itu dibuka 24 jam. Masjid menjadi tempat yang nyaman. Masjid menjadi tempat yang sangat ramah bagi orang yang safar. Bisa jadi kalau kita seorang muslim datang ke satu kota, satu tempat, di situ bingung mau kemana. Ya, tidak bawa hotel, bayar mahal. Mau ke mes, tidak punya mes ya. Nah, ada mes yang paling mudah yaitu masjid ya. Datang ke masjid. Kalau saran saya, masjid sebaiknya tidak dikunci, jangan dikunci. Namun boleh jadi ada beberapa masjid yang mengunci karena kondisinya tidak aman. Daripada kenceleng hilang terus, daripada dipakai yang nggak benar, orang masuk ke masjid dan sebagainya, mungkin lebih preventif mereka mengunci masjid dan dibuka di jam tertentu. Dengan kebutuhan itu ya sah-sah saja gitu ya, untuk misalkan dibersihkan. Kalau kita lihat Masjidil Haram itu 24 jam tidak pernah ditutup ya. 24 jam orang ada yang tawaf, ada yang sholat, ada yang etikaf, ada yang ngaji, ada yang zikir di dalamnya. Tapi Masjid Nabawi dibatasi. Jam setengah 11, jam 11 tutup, buka lagi nanti jam 2, setengah 3 baru buka lagi. Artinya kenapa gitu ya ditutup? Ya, untuk pemeliharaan. Perlu dibersihkan, perlu di-pel lagi, perlu disedot karpetnya, kemudian juga dijaga senantiasa ketertiban kebersihannya. Nah, tentu dengan alasan tertentu itu menjadi boleh ya. Namun tetap saja sebaiknya masjid itu ramah terhadap musafir, orang yang lewat. Sekarang ada fenomena bagus di masjid-masjid itu, ada yang menyediakan makan siang, bahkan ya makan siang gratis, tidak hanya di sekolah dengan MBG gitu ya. Beberapa masjid itu menyediakan makan siang gratis bagi siapapun yang melintas, para musafir ikut salat di masjid itu dikasih makan siang. Ya itu lebih tinggi lagi ya. Beberapa masjid setidaknya juga kalau nggak makan siang setiap hari, ada yang memberi makan siang ketika Jumatan, ya, nasi Jumat. Itu bagus ya, menjadi solusi bagi yang mungkin belum makan dari pagi, menjadi solusi yang sedang perjalanan, ya beli makan cari warung belum tahu di mana, dikasih dari masjid, itu bahagia semua orang. Nah, itu artinya ramah terhadap yang safar. Sebaiknya begitu ya. Hukumnya ya kembali kepada niatnya tadi. Kalau memang niatnya tidak untuk kemudian menzolimi, menghak masjid, menyulitkan orang lain, ya
tidak apa-apa dengan tujuan tadi menjaga kebersihan, ketertiban, ditutup pada waktu-waktu tertentu, begitu. Dan dibuka tentu saja pada saat yang dibutuhkan oleh umat, oleh orang yang lewat, oleh kaum muslimin siapapun. Karena hakikatnya masjid bukan milik ketua DKM, bukan milik satu dua orang, tapi milik umat. Ya, begitu Ibu Ningsi. Ya, lanjut di MKFM, ya di MKFM dari Abah Akbar di Ciranjang. Ciranjang itu di Cianjur ya. Kan udah ada kendaraan. Oke, ini menarik ya. Yang dulu zaman Rasul berjalan, eh, berkendaraan, ya jarak dari rumah ke masjid agak jauh, karena jauh malas untuk jalan kaki, maka pakai kendaraan, pakai mobil mungkin, atau mungkin juga pakai motor, boleh-boleh saja. Itu gimana? Apakah tetap diangkat derajat dan diampuni dosa? Insya Allah tidak akan pernah tertukar pahala dan kebaikan di hadapan Allah. Yang pertama itu ya. Yang kedua, balasan pahala itu tergantung dari masyakkahnya, kesulitan. Kalau motor itu lebih mudah, boleh jadi motor pahalanya lebih sedikit dibanding jalan kaki yang lebih sulit. Yang utamanya dibanding jalannya di siang hari yang terlihat, yang nampak, yang terang. Jadi tergantung masyakkah ini juga, kesulitan ini juga membedakan tentang keutamaan dari pahalanya. Nah, namun kita nggak mesti juga hitung-hitungan ya. Dia mau pakai motor terus, kayaknya pahalanya nggak sebesar saya. Nggak usah. Itu bukan hak kita menilai, dan pahala itu ada di sisi Allah. Biar Allah saja yang menilai. Cukup buat kita melakukan yang bisa kita lakukan dengan baik. Sehingga kalau tidak bisa dengan jalan kaki ke masjid pakai kendaraan, silakan Pak. Ya pakai motor, pakai mobil, supaya dapat sholat berjamaah, ngejar supaya tidak telat pakai motor ke masjidnya, supaya dapat takbiratul ihram imam, ya silakan. Insya Allah tetap dapat penghapusan dosa, pengangkatan derajat. Ya karena itu janji Rasulullah. Karena bedanya apa ya? Zaman dulu belum ada kendaraan. Ya sekarang sebagai bagiannya berkendaraan memudahkan. Baik, selanjutnya masih di IG ya. Ini saya pilih beberapa, ini ada banyak pertanyaan yang mungkin belum terlalu relevan, izin saya pilih yang relevan tentang bab masjid kita gitu ya saat ini. Dari IG Boma 123TA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau orang ke masjid cuma untuk tidur saja, sebaiknya sikap kita seperti apa, dan kita pun tidak tahu yang tidurnya itu agamanya apa. Oke. Ya, ini kita dihebohkan beberapa pekan lalu dengan peristiwa di Masjid Sibolga ya, Masjid Agung Sibolga. Orang yang mau tiduran kemudian diusir, tidak hanya diusir tapi kemudian sampai meninggal karena disiksa. Saya rasa itu hanya oknum, ya tidak semua, bahkan mungkin hanya satu kejadian saja. Mayoritas masjid tentu melayani dengan baik, dan masjid itu amanah, maka semua pengurus masjid memberikan pelayanan bagi jemaah yang datang, pelayanan bagi orang yang hadir ke masjid, untuk memanfaatkan masjid itu juga tidak hanya untuk ibadah sholat saja. Ya, memang dalam hadis itu man kharaja ilas sholat, ya siapa yang keluar untuk sholat, maksudnya berangkat ke masjid untuk sholat, tujuannya sholat, maka kemudian ada pengangkat derajat, penghapus dosa, dan seterusnya. Namun boleh jadi karena setiap orang kebutuhannya berbeda. Ada orang yang lagi perjalanan bingung, kemalaman mau istirahat di mana? Ya silakan di masjid. Ya sekiranya tidak tahu agamanya apa, ya berhusnuzon, orang ke masjid itu pasti orang Islam. Orang ke masjid itu pasti orang baik. Orang Islam yang kurang baik saja itu belum tentu mau ke masjid. Mohon maaf ya, ada orang yang ke masjid hanya mampir ya untuk ke toilet, gitu ya. Itu ada ya. Tapi bahkan ada orang yang mampir ke toilet masjid saja nggak sanggup.
Mohon maaf, sampai dia buang air kecil jadi mana aja di pinggir jalan. Padahal masjid ada, ikut toilet masjid juga tidak dipungut bayaran gitu ya. Tapi karena jauh dari masjid hatinya sulit. Namun ada yang justru eh, benar-benar mengejar masjid dimanapun. Mohon maaf ya, ada contoh seorang yang driver ojol begitu. Itu setiap waktu sholat itu dia pasti ada di masjid. Walaupun ya ketahuannya dari mana ya, jaketnya masih jaket ojol. Ya, jadi dia ternyata, saya katanya kalau waktu azan tiba dimanapun saya belok. Ya, kalau udah dekat waktu azan eh, ada panggilan penumpang saya nggak ambil. Karena kalau jauh kelewat lagi ngantar kelewat masjid nggak enak. Ya, jadi ini luar biasa. Bahkan 5 waktu tuh dia berusaha mendekat atau sholat di masjid yang terdekat yang dilewatinya. Nah itu yang terbaik. Jadi saya kira dan mungkin orang yang tidur di masjid berniat jelek, mencuri kencing dan sebagainya itu pun tidak banyak ya. Hanya kasuistik satu dua. Banyaknya justru ya niatnya ibadah, niatnya etika atau sekedar numpang tidur. Saya kira tidak ada salahnya. Masjid tempat yang nyaman, disilakan saja ya. Baik, demikian Bapak Ibu, karena waktu kita sudah lewat 1 menit ya, semoga ada manfaatnya. Bapak Sid masih ada beberapa sesi lagi nanti kita bahas di hari Senin. Ya, fikih masjid ini semoga makin menguatkan kita setelah kita pahami ilmu salatnya. Ada tempat utama untuk salat yaitu masjid, maka kita berangkat ke masjid untuk menguatkan, menambah pahala kita di dalam sholat yang kita lakukan, tempat yang diberikan keutamaan khusus, keistimewaan dari Allah, yaitu rumah Allah berupa masjid. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.